Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Afdal Rizky Alim. Di video kali ini kita akan mencoba menjalankan sistem Linux dari Windows, yang mana sebenarnya ada beberapa cara ya. Kita bisa lewat PuTTY dan bisa juga lewat VirtualBox. Oke, mungkin kalau kita lihat apa itu PuTTY. PuTTY adalah sebuah program terminal emulator yang bisa menghubungkan suatu komputer dengan komputer yang lain. Contoh banyak orang menggunakan PuTTY adalah ketika seseorang ingin menghubungkan komputernya ke sistem Linux yang berada di tempat lain. Dan kita bisa menjalankan sistem Linux dari Windows menggunakan software virtualization. Salah satunya adalah VirtualBox. Dengan VirtualBox kita bisa menjalankan sistem operasi apa saja dari sistem operasi kita dengan menggunakan teknik virtualization. Jadi contohnya di Windows kita bisa menjalankan Linux, Solaris, dan bahkan macOS. Ada banyak alasan kenapa kita menggunakan teknik virtualisasi ini, seperti VirtualBox. Beberapa di antaranya adalah mungkin kita mau mencoba sistem operasi baru tanpa harus menginstalnya langsung, dibanding ketika kita menginstal sistem operasi dari nol, yang mana cukup banyak yang harus dikerjakan. Beberapa di antaranya adalah membuat partisi, membuat bootable, dan lain-lain. Nah, dengan VirtualBox ini, kita hanya cukup menjalankan VirtualBox dan sebuah file yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem operasi tersebut. Biasanya file itu memiliki extension di akhirnya yaitu .iso. Oke, saatnya kita langsung aja. Dari halaman ini kita bisa langsung mendownload VirtualBox di tombol ini. Lalu tergantung dengan sistem operasi kita sekarang, kita bisa memilih beberapa runtime VirtualBox tergantung sistem operasi. Jika kamu menggunakan Windows, silakan download link ini dan beberapa sistem operasi lainnya. Karena saya sudah mendownload VirtualBox sebelumnya, maka saya akan skip bagian ini. Jika kamu belum punya, silakan download terlebih dahulu. Baiklah, setelah VirtualBox berhasil di-download, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan instalisasi VirtualBox. Lalu setelah setup wizard muncul, tekan next. Custom setup, nope. Kita akan menggunakan default setup. Akan ada warning berupa network interface, bisa kita ignore. Lalu yang terakhir, install. Ya, proses install telah selesai. Cek Start Oracle VirtualBox. Dan akhirnya kita berada di halaman utama VirtualBox. Lalu selain alat virtualization-nya, kita juga membutuhkan file ISO sistem operasi tersebut. Kita bisa download apa saja, mulai dari Ubuntu, CentOS, dan lain-lain. Untuk video kali ini saya akan menjalankan Fedora. Kita langsung saja ke websitenya. Oke, sekarang saya sudah berada di websitenya Fedora, yaitu getfedora.org. Jika kita scroll ke bawah, di sini ada beberapa option untuk download Fedora. Yang pertama adalah workstation. Ini yang akan kita butuhkan karena kita akan menjalankan di desktop. Lalu ini adalah Fedora server yang akan dijalankan di server. Dan terakhir ada Fedora IoT yang dijalankan untuk device-device IoT seperti Raspberry Pi. Oke,
Langsung saja kita download yang bagian workstation. Nah, di sini ada beberapa pilihan download. Nah, dan kita akan memilih bagian yang 64-bit. Oke, silakan download dan ini akan memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu akan saya skip dan akan saya lanjut lagi setelah download selesai. Oke, setelah proses download selesai, kita bisa langsung saja memulai untuk menjalankan Fedora di VirtualBox. Oke, pada saat pembuatan video ini adalah tampilan utama aplikasi VirtualBox. Mungkin saja suatu saat nanti akan berubah, tetapi basic penggunaannya harusnya tetaplah sama. Untuk membuat OS yang baru, kita akan menekan tombol ini, klik New, lalu beri nama OS yang akan dijalankan. Untuk kali ini akan kita beri nama Fedora. Dan option-option di bawah akan secara otomatis terisi sesuai dengan nama yang kita beri barusan. Selanjutnya kita pilih next. Berikut kita akan diminta untuk mengisi memori alokasi untuk sistem operasi tersebut. Mari kita isi sebesar 2 GB. Disarankan untuk pengisian ini agar tidak melebihi setengah dari kapasitas memori yang ada, karena itu akan berpotensi untuk mengganggu host operating system yang ada. Jadi amannya kita beri di bawah setengah kapasitas. Kali ini kita beri saja 2 GB, karena keseluruhan kapasitas laptop yang saya gunakan saat ini adalah sebesar 8 GB. Lalu kita pilih next. Lalu berikutnya adalah option untuk hard disk. Untuk ini kita akan beri saja default, yaitu create virtual hard disk. Dan hard disk file type kita juga akan berikan default, yaitu VirtualBox disk image. Dan physical hard disk kita juga akan beri default, yaitu dynamically allocated. Dan di halaman ini kita akan diminta untuk mengisi size dari virtual hard disk. Kita akan mengisi sebesar 10 GB agar tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Oke, next. Klik create. Oke, virtual machine kita telah berhasil dibuat. Ada satu step lagi yang harus kita lakukan sebelum kita menjalankan virtual machine ini, yaitu kita harus pergi ke settings. Ini adalah halaman setting yang akan kita isi, yang akan menjelaskan bagaimana virtual machine kita akan berjalan. Di sini ada beberapa navigasi. Ini adalah general. Di sini kita akan melakukan beberapa hal, yaitu kita pergi ke halaman sistem. Nah, di sini adalah base memory yang tadi kita isi, yaitu kita memberi 2 GB RAM. Lalu ada prosesor. Nah, untuk RAM, kita juga tidak ingin memberikan virtual machine kapasitas yang terlalu besar. Sama seperti memori tadi, kita tidak ingin memberi kapasitas CPU yang melebihi setengah.
Oleh karena itu, kita bisa isi dua saja. Oke. Dan selanjutnya kita pindah ke halaman storage. Nah, di sini kita akan mendaftarkan file ISO yang tadi kita download, yaitu ISO untuk Fedora. Bisa, jika tidak ada di sini, pertama-tama kita bisa memilih file ISO yang baru saja kita download, dan kita bisa memasukkan file ISO tersebut sesuai lokasinya berada dengan memilih tombol ini. Oke, ini adalah filenya. Karena saya sudah memilikinya, bisa langsung kita pilih open. Oke, selanjutnya choose. Oke, dan satu lagi, pergi ke halaman display, yaitu untuk video memori akan kita beri penuh. Dan enable 3D acceleration. Option yang di halaman ini lebih bertujuan untuk optimisasi gambar yang ada di virtual machine. Oke, ketika sudah selesai, kita pilih OK. Dan kita siap untuk menjalankan virtual machine kita. Klik Start. Ini adalah halaman boot Fedora. Kita bisa memilih opsinya melalui tombol arrow atas bawah. Kita akan memilih Start Fedora Workstation Live 33. Oke, proses booting sedang berjalan. Oke, akhirnya kita telah sampai di halaman setup Fedora. Sebelumnya, uh, VirtualBox akan memberikan pop-up ini. The virtual machine reports that the guest OS supports mouse pointer integration. Bisa langsung saja kita close. Nah, di sini ada dua option, yaitu try Fedora dan install to hard drive. Karena kita sudah memberi alokasi storage sebelumnya, kita bisa langsung saja menjalankan install. Langsung saja diklik. Oke, ini adalah setup wizard untuk Fedora. Pertama-tama kita memilih bahasa Indonesia, lanjutkan. Lalu beberapa option lagi, yaitu di sini kita akan memilih partisi. Nah, di sini akan ada partisi 10 GB yang tadi kita berikan. Kita klik, lalu selesai.
Oke, semuanya aman dan kita tinggal melakukan mulai instalasi. Langsung saja diklik. Nah, dan ini akan memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, saya akan skip dan akan kembali lagi ketika proses instalasi sudah selesai. Oke, proses instalasi telah selesai. Selanjutnya, kita klik selesaikan instalasi. Dan ini adalah workstation untuk OS Fedora. Selamat, kamu telah memiliki OS Fedora yang berfungsi secara penuh. Mungkin kita akan melebarkan layarnya sedikit. Nah, begini lebih baik. Oke, kita bisa melakukan apa saja seperti layaknya full installation Fedora. Kita akan membuka menu di Activities. Dan di sini ada beberapa dock. Dan di sini ada dock yang menampilkan beberapa aplikasi. Kita buka saja Firefox. Oke, Firefox telah berfungsi dengan baik dan kita telah terhubung ke internet. Kita coba ke Google. Ya, internet berfungsi dengan baik. Lalu setelah itu kita coba close dan kita klik show applications. Nah, di sini adalah aplikasi-aplikasi default yang terinstall pada fresh installation Fedora. Apa saja? Sangat banyak. Eh, kita coba buka LibreOffice. Bagi yang tidak tahu, LibreOffice adalah alternatifnya Microsoft Office yang terdiri dari beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk uh, menulis, ada juga spreadsheet, dan ada juga untuk presentation. Oke, ini bisa kita close juga. Lalu aplikasi yang akan kita coba adalah terminal, karena kita akan menggunakan aplikasi ini untuk video berikutnya. Oke, kita bisa ke bawah dan klik icon terminal. Nah, di sini terminal telah terbuka. Kita coba memasukkan perintah, yaitu WMI. Oke, terminal telah berjalan dengan baik. Oh ya, WMI ini adalah perintah yang kita ketik untuk menunjukkan sebagai user apa kita yang sedang login ke dalam OS tersebut. Sangat banyak lagi perintah-perintah Linux lainnya yang akan kita bahas di video berikutnya. Oke, sekian video dari saya. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.